hele speciale wedstrijd en zeker voor FC Utrecht. Net zo knotsgek als die 4-3? Nou, Ya, seperti yang kita ketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong tak memiliki waktu bersantai sedikit pun karena ia telah berada di Belanda untuk memantau dan mengecek kondisi para pemain skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini memang sebenarnya sudah lama diagendakan bakal langsung ke Belanda. Hal ini sudah tersiar setelah timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 lalu. Namun, kala itu kabar tersebut mencuat karena lini depan timnas Indonesia dikritik habis-habisan. Lini depan timnas Indonesia dinilai lemah karena buntu dan kesulitan mencetak gol, sehingga Sintayong dikabarkan akan langsung ke Belanda mencari pemain keturunan berposisi penyerang. Ini dilakukan dengan harapan timnas Indonesia kedepannya bisa lebih baik, apalagi tim merah putih saat ini masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum memantau para pemain keturunan, Sintayong juga menyempatkan waktu untuk menemui para pemain abroad yang berkarir di Belanda. Salah satunya adalah Ipar Zener. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kedapatan menonton pertandingan Ipar Zener bersama Jong Utrecht pada Sabtu malam tadi. Ini menjadi kunjungan klub pemain timnas Indonesia pertama Sintayong sejak kedatangannya di Belanda. Kunjungan Sintayong di laga Ipar Zener ini dibagikan melalui unggahan asisten timnas Indonesia Kim Jong Jin di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Sintayong hadir ditemani Kim Jong Jin dan agen pemain Pardi Bahdim yang kerap membantu melakukan pendekatan dengan para pemain keturunan. Ya, Sintayong juga diprediksi akan menemui striker keturunan yang bermain bersama Ipar Zener di FC Utrecht, yaitu Ole Romani. Seperti yang diketahui dalam beberapa minggu terakhir, nama Ole Romani muncul ke permukaan. Pesepak bola yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek ini kencang dikabarkan sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Soal kualitas, jangan ragukan penyerang 23 tahun ini. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Liga 1 Belanda, Ole Romani mengemas 11 gol. Jumlah 11 gol masuk kategori mumpuni, mengingat kerasnya persaingan di kasta teratas sepak bola Belanda. Sementara untuk musim ini, Ole Romani memang baru mengemas 1 gol dari 13 pertandingan di Liga 1 2023-2024 bersama FC Utrecht. Minimnya jumlah gol Ole Romani tidak mengherankan, mengingat ini baru musim pertamanya mentas bersama FC Utrecht. Ia tentunya membutuhkan waktu adaptasi agar nyetel dengan para pemain FC Utrecht lain. Potensi Ole Romani memperkuat timnas Indonesia juga sangat besar, mengingat sejumlah pemain keturunan lain macam Martin Paes dan Ragnar Oratmangun saling follow dengannya di Instagram. Kedatangan STY ke FC Utrecht sangat disambut baik oleh jajaran kepelatihan klub Belanda tersebut, mengingat mereka cukup mengerti bahwa para pemain yang bermain di Liga Belanda sangat berarti bagi sepak bola Indonesia. Ron Jans selaku pelatih FC Utrecht mengakui bahwa kedatangan STY ke Belanda memang cukup mengejutkan. Pasalnya dia baru pertama kali melihat pelatih tim nasional rela terbang ke sana kemari demi mencari para pemain terbaiknya di Eropa. Namun dia juga cukup mengapresiasi atas apa yang dilakukan STY untuk Indonesia. Dia pun mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan STY bersama timnas Indonesia. Niet bedenken. Maar de serie is begonnen met die wedstrijd. Sebenarnya para pemain keturunan yang berkarir di negeri kincir angin cukup banyak, mengingat sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda yang tak bisa dipisahkan. Pemain yang kemungkinan akan kembali dihubungi STY adalah Jody Waherman. Jody Waherman menyatakan kesiapannya menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, pemain berposisi gelandang ini sudah dihubungi PSSI dan berkomunikasi lewat video call dengan Sintayong. Namun pembicaraan itu tidak dilanjutkan lagi. Jordi mengaku saat itu bertepatan dengan bursa transfer dan dia sibuk pindah ke klub baru, dan pada saat yang bersamaan dengan marak wabah pandemi COVID-19.
Dan untuk saat ini dia siap menjadi WNI jika pihak PSSI kembali menghubunginya lagi untuk mengikuti prosesnya. Selanjutnya, pemain yang mungkin akan kembali digoda adalah Kevin Dix. Pemain kelahiran Belanda itu saat ini sedang membela klub FC Copenhagen di Liga Denmark. Diketahui Kevin Dix memiliki darah Indonesia yang dapat terlihat di nama belakangnya Bakar Besi yang diketahui merupakan nama dari Maluku. Hal itu diperkuat dari sang ibu Natasha Dik Bakar Besi yang masih merupakan WNI. Menilik dari catatan statistiknya, hingga saat ini Kevin Dix mampu mencatatkan 23 gol dan 28 assist dari 306 pertandingan. Pemain bek tengah ini juga pernah menapakkan kakinya di Superliga pada musim 2023-2024 dan turut menyumbang 1 gol dan 2 assist. Bersama FC Copenhagen, dirinya juga mencatatkan 4 gol dan 1 assist di UCL kualifikasi pada musim 2021-2022. Berusia 27 tahun, Kevin Dix memiliki perjalanan karir yang mewah. Pasalnya, ia pernah turut membela klub besar Belanda seperti Feyenoord dan PTC Arnhem. Kevin Dix juga mampu berpindah-pindah posisi sebagai bek kanan dan kiri maupun menjadi winger. Ia mampu membukukan 19 gol dan 16 assist di posisinya sebagai bek kanan. Tak hanya itu, Kevin Dix juga mampu menjadi winger dan telah menyumbangkan 3 assist. Hal ini tentu yang membuat Sintayong semakin berminat terhadap Kevin Dix. Selanjutnya ada Messilgers. Nama ini sebenarnya cukup familiar, akan tetapi posisi pemain tersebut bukanlah seorang penyerang, melainkan bek tengah. Pemain yang diageni kakak Irfan Bahdim Pardi Bahdim yang bermain untuk FC Twente dan masih berusia 22 tahun dialah Messilgers. Pada 2021 lalu, Messilgers secara tersirat sempat ditawarkan Pardi Bahdim ke PSSI untuk bisa dinaturalisasi. Kode itu dilempar Pardi Bahdim lewat sebuah unggahan pada akun Instagram pribadi. Messilgers memang memiliki darah Indonesia. Ia memiliki keturunan dari sang ibu yang merupakan orang asli Indonesia, tepatnya dari Manado, Sulawesi Utara. Paman dan bibinya bahkan masih tinggal di tanah air. Kakek dan nenek saya, orang tua dari ibu saya sudah meninggal dunia, tetapi tinggal di Indonesia. Saya juga punya paman dan bibi yang tinggal di Indonesia, ucap Messilgers. Lantas, apakah Messilgers akan dibawa ke tanah air oleh Sintayong? Bisa iya bisa tidak, sesuai kebutuhan pelatih asal Korea Selatan itu. Sebenarnya para pemain keturunan ini masih banyak, mulai dari bek, gelandang, hingga penyerang ada di Belanda. Namun yang memiliki kualitas yang baik hanya beberapa. Contohnya dari penyerang ada Ole Romani. Lalu di posisi gelandang ada Jordi Waherman dan Ian Madsen. Kemudian di posisi bek yang paling banyak, ambil contoh Ryan Flamingo, Messilgers, Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, dan Pascal Struijk. Namun perlu perjuangan yang ekstra untuk membujuk para pemain tersebut untuk bermain bersama timnas Indonesia.